Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Muzaki, NIM saya 211080176. Di sini saya akan menganalisa artikel yang berjudul Particle Recommendation for Considering Culture, Race and Ethnicity in Personality Psychology, atau bahasa Indonesianya rekomendasi praktis untuk mempertimbangkan budaya, ras, dan etnis dalam psikologi kepribadian. Volume ke-16, penulisnya Memona Arsad dan Joanne M. Chung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran singkat dan tidak lengkap tentang bagaimana ras, budaya, dan etnis diperiksa dalam kaitannya dengan kepribadian. Tujuan studi ini ingin mengetahui ilmu kepribadian untuk lebih mempertimbangkan dengan keberbedaan budaya, ras, dan etnis dengan lebih cermat. Metodologi penelitiannya ini berbasis masyarakat, pendekatan etik, emik gabungan, dan mengontekstualisasikan temuan penelitian untuk meningkatkan perkembangan budaya, ras, dan etnis dalam penelitian kepribadian. Metode penelitian ini berbasis sistem komunitas atau sering disebut juga CBPR, subjek-objeknya. Subjeknya, kita sebagai peneliti ingin mengetahui apa itu budaya, ras, dan etnis. Objeknya kita merekomendasikan secara praktis untuk mempertimbangkan budaya, ras, dan etnis dalam psikologi kepribadian. Lokasinya di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia yang masih banyak rasisme. Waktu jurnal ini diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2021. Instrumennya, metode penelitian ini berbasis komunitas. CBPR telah digunakan dalam pribumisasi gerakan psikologi di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. Di samping pengaturan yang diterapkan dalam psikologi sosial dan organisasi, metode CBPR berfungsi sebagai alat untuk mendorong aksi komunitas. Metode CBPR dapat digunakan pada setiap tahap dalam proses penelitian, termasuk membangun hubungan penting dengan orang-orang dari komunitas yang berkepentingan sebelum merancang penelitian. Misalnya menggunakan kelompok fokus, memberikan kesempatan untuk umpan balik selama proses pengumpulan data, misalnya melalui pertemuan dengan tim peneliti, dan menafsirkan hasil studi dengan tim untuk memfasilitasi interpretasi yang tepat sebelum membaginya dengan komunitas ilmiah dan awam. Hasil studinya secara keseluruhan merekomendasi kami memberikan beberapa jalan bagi para peneliti untuk mempertimbangkan dengan hati-hati ras, etnis, dan budaya dalam pekerjaan mereka. Namun, ada juga sistematik yang lebih besar yang berperan yang harus diakui dalam tujuan untuk meningkatkan penelitian kepribadian. Pertama, insentif untuk penerbitan akademis dan keamanan kerja di lapangan dapat mencegah peneliti memasukkan pertimbangan ras, etnis, dan budaya ke dalam penelitian mereka. Pekerjaan yang dilakukan peneliti tentang topik rasial cenderung tidak didanai dan dipublikasikan. Berkontribusi pada lebih sedikit penelitian yang menggunakan pendekatan ini yang dipublikasikan di jurnal berdampak lebih tinggi. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari artikel yang saya analisis ini adalah psikologi kepribadian memiliki banyak yang harus dilakukan
untuk meningkatkan pertimbangan ras, etnis, dan budaya mereka. Makalah ini telah memberikan gambaran singkat dan tidak lengkap tentang kebudayaan dan kepribadian saat ini, serta psikologi secara lebih luas. Namun, ini tidak berarti bahwa budaya, ras, dan etnis hilang dalam penelitian kepribadian. Sebaliknya, ketika dipertimbangkan, banyak peneliti tidak secara memadai membahas pengalaman hidup dan kebutuhan masyarakat tanpa mengontekstualisasikan pekerjaan kami atau memasukkan orang-orang secara historis kurang terwakili dalam penelitian. Kami tidak dapat melakukan dan menafsirkan penelitian kami dengan tepat. Individu ada dalam konteks dan identitas di seluruh gender, kelas, ras, etnis, dan budaya. Seringkali bekerja secara bersamaan, dapat membentuk pengalaman orang dengan cara yang unik. Jika kita tertarik pada identitas individu, pengalaman hidup, dan proses kepribadian, tetapi terus mengabaikan memasukkan pengalaman orang-orang dari beberapa kelompok dalam penelitian kita. Kita merugikan bidang kita. Masa depan penelitian kepribadian harus dikembangkan dengan kontribusi dari para peneliti dengan perspektif yang unik dan komitmen untuk memasukkan minoritas yang kurang terwakili. Untuk meningkatkan penelitian dan membuatnya berlaku untuk lebih banyak orang. Referensi makalah ini sekitar ada 86 referensi dari penelitian. Berapa banyak referensi penelitian? Sekitar 86 referensi penelitian dari tahun 1993 sampai dengan 2021. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.